Halo semuanya, pernah dengar soal Kyoto kan? Kota di Jepang di mana waktu kayaknya berhenti dengan kuil-kuil kuno yang berdiri megah di tengah hiruk-pikuk jalanan modern. Tempat ini memang punya pesona magis yang luar biasa. Tapi tahu gak sih, ada satu rahasia besar yang mau saya bagikan langsung di awal nih. Kamu sama sekali nggak perlu nguras tabungan, apalagi sampai bikin dompet jebol, cuma buat ngerasain keajaiban sejati dari kota ini. Oke, mari kita bedah dulu nih mitos yang sering banget beredar. Banyak yang mikir, aduh Kyoto itu pasti mahal banget dan di mana-mana isinya lautan turis. Padahal ya, realitasnya buat para pelancong cerdas tuh beda banget. Kyoto itu sebenarnya sangat terjangkau, gampang banget dinavigasi, dan yang paling penting, penuh sama hidden gems atau permata tersembunyi, asalkan kamu tahu kemana harus melangkah. Jadi, ini nih peta jalan eksplorasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari pilar dasar jalan-jalan hemat, gimana urusan tidur, makan, dan transportasi. Terus kita bakal langsung terapkan ke rencana perjalanan 3 hari. Hari pertama di ikon-ikon timur Kyoto, hari kedua menikmati keajaiban bambu di barat, dan kita tutup di hari ketiga dengan jelajah pasar dan jalan setapak. Kita masuk ke bagian pertama, pilar utamanya nih. Tidur, makan, dan bergerak. Coba kita bandingin pengeluaran yang mewah sama alternatif cerdasnya. Gini, alih-alih bayar mahal buat nginep di ryokan atau penginapan tradisional kelas atas, kamu bisa banget dapat pengalaman otentik di hotel kapsul atau guest house tradisional yang super ramah backpacker. Terus, buat jalan-jalan, lupain deh taksi. Sistem bus dan kereta di Kyoto itu efisien banget, dan nyewa sepeda bakal ngasih kamu kebebasan luar biasa dengan harga yang sangat miring. Nah, urusan perut, nggak usah maksain fine dining. Meluncur aja ke tempat makan lokal kayak restoran cepat saji Matsuya atau kedai ramen unik kayak Ichiran. Rasanya, wah, juara banget, bikin kenyang, dan pastinya cuma memakan sebagian kecil dari budget kamu. Nah, coba ingat-ingat angka ini, 500 yen. Bisa dibilang ini tuh angka ajaib buat kalian budget travel di Jepang. Cuma dengan 500 yen kamu udah bisa jajan street food yang luar biasa enak. Misalnya ayam goreng yang crispy banget di jalanan Arashiyama. Atau koin 500 yen ini juga bisa kamu pakai buat tiket masuk ke kuil-kuil sepi nan indah yang jauh dari radar turis. Jadi udah terbuktikan, pengalaman otentik itu nggak selalu harus mahal. Oke, sekarang mari kita susun rencananya. Kita mulai petualangan di hari pertama, ikon Timur Kyoto. Biar nggak kejebak lautan manusia, kita atur alurnya gini. Pagi-pagi banget, pas udara masih seger, langsung deh meluncur ke kuil Kiyomisudera yang megah itu. Pastikan datang sebelum bus-bus turis pada parkir ya. Terus, pas siang mulai menyapa, kita geser buat hiking ke Gunung Inari. Malamnya, tinggal jalan santai aja menyusuri jalanan berbatu di Ninenzaka. Ngomong-ngomong soal Gunung Inari, ada satu catatan menarik dari ulasan perjalanan ini. Bagian bawahnya sangat padat. Tapi, semakin tinggi kita naik, suasananya jadi semakin damai. Ini tuh kunci banget kalau ke Fushimi Inari. Ribuan gerbang merahnya emang ikonik banget. Tapi di area bawah, tuh kamu beneran bakal susah gerak. Trik cerdasnya, lewati aja kerumunan di bawah, dan komitmen deh buat hiking sekitar 3 jam sampai ke puncak. Bener-bener gratis, dan kamu bakal dapat ketenangan spiritual yang luar biasa. Oh iya, satu hal penting yang sering banget dilupain wisatawan, Kyoto itu tidur lebih awal. Kuil-kuil rata-rata udah tutup jam 6 sore. Jadi, siasatin dengan ngabisin malam jalan-jalan di area jalanan kuno yang diterangi cahaya lentera lembut, kayak di Sanenzaka dan Ninenzaka. Suasananya magis banget. Kalau beruntung, kamu bisa nongkrong sambil ngopi di Starbucks yang buka di dalam rumah kayu tradisional Jepang berusia hampir 100 tahun. Bener-bener perpaduan sejarah sama modernitas yang unik. Kita lanjut ke hari kedua, keajaiban bambu di wilayah barat Kyoto. Hari ini kita juga harus start lebih awal di hutan bambu Arashiyama. Begitu turis mulai ramai, langsung aja kabur ke Taman Zen di kuil Tenryuji buat nyari ketenangan pagi. Habis itu kita bisa sedikit jalan menanjak ke kuil Jakoji yang jauh lebih sepi dan menenangkan. Nah, bagian paling menariknya adalah bedanya pengalaman yang bakal kamu dapat. Pas orang-orang pada dempet-dempetan di jalan utama Arashiyama, kamu cukup keluarin 500 yen buat masuk ke Jakoji dan nikmatin pemandangan alam sendirian. Serasa private tour kan? Contoh lain ada di distrik Hanamikoji. Daripada cuma mondar-mandir di jalanannya yang sibuk, cari aja ruangan sepi yang tiketnya cuma 500 yen. Terus rebahan deh di atas tatami sambil mandangin lukisan naga putih yang megah. Asli, tenang dan otentik banget. Nggak terasa, kita sampai di hari ketiga, pasar dan jalan setapak. Siap-siap, ini trik bertahan hidup super kilat buat jajan di Pasar Nishiki.
Aturan nomor 1, jangan gampang tergoda di area pintu masuk. Penjual di depan biasanya matok harga lumayan mahal, bisa sampai 1.000 yen cuma buat satu seafood. Mending kamu jalan terus ke tengah pasar, harganya jauh lebih miring. Cari deh baby octopus enak yang harganya cuma 500 yen. Oh, satu trik rahasia lagi nih. Kalau mau sushi murah tapi enak, turun aja ke lantai dasar atau basement mal-mal besar kayak Daimaru. Kualitasnya top, tapi harganya harga lokal. Bayangin, setelah seharian jalan kaki sampai 16.000 langkah, pasti capek banget kan? Nah, disinilah konsep impian introvert menyelamatkan harimu. Ini tuh pengalaman makan di kedai makanan otomatis kayak Ichiran Ramen. Kamu tinggal pencet-pencet pesanan di mesin, duduk di bilik sendirian, terus ramennya disajikan dari balik tirai tanpa kamu perlu ngobrol sama siapa-siapa. Ini cara paling murah dan ampuh buat isi bensin, plus ngasih kamu pengalaman budaya Jepang yang damai banget. Jadi, buat sore yang santai, kita mulai dengan makan siang puas di Nishiki tadi. Setelah kenyang, jalan-jalan santai menyusuri Philosopher's Path atau jalan filsuf sambil nyapa kucing-kucing lokal di sana. Terus, tutup sore kamu dengan berteduh di bawah gerbang kayu raksasa yang sangat bersejarah di kuil Nanzenji. Intinya gini, justru di sudut-sudut sepi dan tersembunyi inilah roh asli dari Kyoto itu bersembunyi. Menghindari rute turis utama yang mahal itu nggak cuma soal menghemat uang loh, tapi secara natural ini bakal nuntun kamu buat nemuin pesona kota yang sebenarnya. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Apakah ngeluarin uang lebih sedikit justru ngebeliin kamu pengalaman Kyoto yang jauh lebih otentik? Pada akhirnya, jalan-jalan dengan budget terbatas itu bukan sekedar cara buat pelit, tapi ini adalah sebuah cheat code alias jalan pintas terbaik buat benar-benar ngerasain keajaiban Jepang yang sesungguhnya. Berani keluar dari jalur turis, Kyoto yang asli udah nungguin kamu. Terima kasih udah ngikutin ulasan materi kita hari ini, sampai jumpa di petualangan berikutnya.